Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita masih bisa dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini, majelis karomah, kajian Ummah Rahmah, walaupun banyak sekali kalau kita mau beralasan ya, udurnya banyak hari ini. Ada yang sudah mulai mudik, ada yang kemudian karena hujan dan sebagainya. Jadi semoga antum yang hadir di sini termasuk golongan hambanya yang benar-benar bertolabul ilmi, yang nanti akan dinaungi oleh sayap malaikat ya, dan akan disebut oleh malaikat di majelis yang mulia daripada yang di sini. Amin. Kedua kalinya tak lupa kita sanjungkan salat dan salam kita kepada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam hingga akhir hayat beliau, sehingga kita bisa kemudian dikumpulkan dalam kondisi muslimin semua. Saya jadi teringat kemarin awal pekan kemarin kita dikejutkan dengan meninggalnya seorang ustadz dari Jogokarian, Ustadz Jazir, yang ternyata kita baru mengetahui jasa-jasa beliau setelah beliau meninggal ya. Jadi hampir orang-orang yang senior itu dulu bisa baca Qur'annya dari Iqra. Terus nggih Mbah Miani. Mbah Miani riyen sampun ageng Iqra dereng, Mbah? Sampun ya. Ternyata Iqra itu kan sebagai penutur Ustadz Salim itu adalah berawal dari keresahannya Ustadz Jazir ketika beliau ini kemudian mengikuti pergerakan misionaris yang ada di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kemudian banyak kaum muslimin yang menjual akidahnya hanya dengan sebungkus mie dan sembako. Akhirnya beliau mencari tahu kenapa dia seperti ini. Ternyata kaum muslimin tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap Islam. Terus bagaimana cara menumbuhkannya? Dengan cara bisa membaca Quran. Akhirnya beliau memotivasi Ustadz Kiai As'ad Humam untuk bikin Iqra itu. Luar biasa ya. Baik, ini mukadimahnya. Alhamdulillah sekarang kita telah sampai pada Karomah edisi yang ke-57. Mas-mas yang di belakang ya, tangannya jangan jedak-jedok, nek mau jedak-jedok di bawah saja, di lantai 1 ya. Bukan ngusir tapi nyuruh turun ya. Kalau sudah terasa sumuk, monggo silakan dinyalakan angin cendelonya. Sudah enggak hujan ya. Kalau tadi hujan dibuka malah ketampon. Ini yang sumuk saya maksudnya ya. Ini kalau jenengan sumuk itu bisa nyalakan kipas, yang di depan ini enggak ada. Nanti kalau ada kipas di sini, mic-nya terganggu, ya. Baik, karena kita sampai di edisi ke-57, maka yang kita baca pun juga sekarang tambah 2 halaman, berarti halaman 59. Silakan dibuka surat Ali Imran juz 3 ayat ke-71. Wah, ini yang enggak bawa Quran ini kayaknya sudah hafid ini ya. Monggo silakan dibuka mushafnya. Sekali lagi kita membacanya dengan nada metode Ros ala metode Umi ya.
Monggo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Kita mulai dari mana? Dari unzila ya. Enggak apa ya. 1, 2, 3. Unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi ayyu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Baik, hadirin sekalian, biasa ya, seperti biasa kalau yang ngisi saya ini terus ngabehi. Ya, pembawa acara ya tilawah ya materi, terus nanti juga penutup doa ya, ngabehi. Ngabehi. Bukan Raden ya. Nah, kita ini pada edisi terakhir tahun 2025. Nanti Karomah mendatang akan diadakan tahun depan. Ya. Lama ya, tahun depan. Baik. Bismillah. Langsung kita mulai kajian Sirah Nabawiyah.
Hadirin sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa kajian sirah nabawiyah itu tidak melulu soal kronologi, tidak melulu soal tokohnya siapa, kejadiannya apa, di mana, kapan, dan bagaimana terjadinya, tetapi lebih dalam dari itu. Saya akan sedikit menyinggung nanti tentang orang-orang Quraisy ya. Jadi kalau sebenarnya kemarin sudah sampai tahun 10 Hijriah ya, tapi saya melihat ada hal lain yang perlu disampaikan sebelum menginjak ke kronologi selanjutnya. Jadi orang-orang Quraisy ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fil, kemudian surat Quraisy. Kalau dalam Al-Fil, Allah menceritakan bagaimana, Allah mengisahkan bagaimana pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha itu kemudian dihancurkan oleh Allah dengan ababil. Nah, ternyata yang dituju oleh Abraha itu bukan sekedar Ka'bah, ya. Jadi bukan wujud Ka'bah saja, tapi ternyata lebih dalam dari itu. Mereka ingin menghapus eksistensi orang-orang Quraisy. Karena tanpa Ka'bah, Quraisy itu seperti tidak ada harganya. Nah, ini kalau libur, satgasnya juga libur ya. Yang di belakang itu mohon bisa ditenangkan ya. Komandan satgasnya libur ya. Mudik ya. Nah, hadirin sekalian, di surat Al-Fil Allah sama sekali tidak menyebutkan peran orang-orang Quraisy di situ. Kenapa? Karena Allah ingin betul-betul menunjukkan kepada orang-orang Quraisy dan kepada masyarakat Arab pada umumnya bahwasanya Allah itu sangat kuasa untuk mengatasi mereka ini. Nah, kemudian di surat Al-Fil, kalau surat tadi Al-Fil tadi kejadiannya, maka surat Quraisy ini adalah dampak setelah itu. Dampaknya apa? Akhirnya orang-orang tahu kalau Ka'bah ini dilindungi oleh Rabbul Ka'bah, oleh Allah. Sama sekali tidak ada campur tangan orang Quraisy, ya kan, terbukti kakek Nabi itu ketika menghadap ke Abraha itu tidak minta diampuni, tidak minta yang macam-macam, cuman minta ternakku kembalikan. Bahkan Abraha sampai heran, loh kok nggur koyo ngene, pimpin rajanya saya kayak gini, ya malah minggir dan menyerahkan urusannya kepada Rabbul Ka'bah. Nah, kemudian di surat Quraisy Allah menunjukkan hasil dari pekerjaan Allah di Al-Fil itu. Li'ila bi Quraisy, ya. Apa itu li'ilaf? Karena ilafnya Quraisy ini. Ilaf itu apa, Pak? Jadi ini ada sejarahnya. Orang-orang Quraisy sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim ketika pertama kali meletakkan anaknya Ismail kecil bersama ibunya Hajar, itu apa perkataan Nabi Ibrahim ketika di situ? Rabbi, gimana? Ghairi di zar'in, ya. Nabi Ibrahim mensifati Bakkah, ya, lembah yang namanya Bakkah itu dulunya belum Makkah, itu sebagai tempat yang tandus kan tidak ada tanamannya. Nah, dan itu kan jadi cikal bakal Quraisy, ya, Ismail, kemudian ada suku Jurhum di situ. Nah, suku Jurhum ini kan suku yang sudah berdagang dari Yaman di pojok sebelah. Jadi kalau Jazirah Arab itu bentuk seperti apa, Pak? Seperti kaki, ya, seperti sepatu gitu ya. Nah, seperti ini. Yaman ada di sini. Jazirah Arab sebelah yang pinggiran Laut Merah itu disebut dengan daerah Hijaz. Ya, suku Jurhum kan berasal dari Yaman.
berdagang sampai ke atas ke Syam. Itu pas pulang kemudian lewat Bakkah, akhirnya tinggal di situ kan, karena ketemu air. Nah, karena tempatnya yang kering seperti itu, akhirnya orang Quraisy ini tidak bisa hidup dengan apa yang mereka miliki. Akhirnya mereka profesinya tidak ada yang bertani, Pak. Profesinya apa jadinya? Sampai hari ini berdagang. Nah, akhirnya ada kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Beliau ini yang mencetuskan ilaf. Ilaf ini apa? Ilaf ini adalah perjanjian dagang, juga perjanjian keamanan antara orang-orang Quraisy dengan raja-raja dan kabilah-kabilah yang ada di sepanjang perjalanan menuju ke Syam, ya, sampai Syam dan sampai ke Yaman. Kemudian Allah memuji ini, ilafihim rihlatas syita was saif. Ilah mereka itu adalah rihlah tijariyah, perjalanan dalam berdagang. Kemana? Kalau syita itu musim dingin, mereka ke arah turun ke bawah, berarti ke selatan, ke Yaman. Yaman itu mana, Pak? Kok ke Yaman? Kan laut. Iya, di situ ada pertemuan antara Laut Merah dengan Samudra Hindia. Di situ nanti kapal bisa berlayar ke timur jauh, ke India, ke Indonesia, ke Nusantara saat itu, dan ke Afrika. Jadi sangat strategis, ya. Kemudian kalau Soif, musim panas, mereka punya perjalanan dagang, ya, rihlah tijariyah ke arah utara ke Syam, makanya namanya Syam, Syamal, artinya utara. Dan karena ini perdagangan internasional, kira-kira yang mereka gunakan mata uangnya apa coba? Dinar dirham, Pak. Yakin, Pak? Mas perak? Mas Heru, Mas Heri, Mas Harwono. Nah, jadi saat itu, ya, bahkan ketika Rasulullah kemudian diajak berdagang oleh pamannya, itu orang-orang Arab yang di Hijaz, ya, itu mereka berdagang, mereka tidak punya currency sendiri, tidak punya mata uang. Mata uangnya apa? Menggunakan mata uang yang diterima internasional, Pak. Jadi saat itu yang ada di Syam hari ini kan 5 negara, ya, Pak. Mana itu? Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, satu lagi yang pecicilan itu, ya. 5 negara itu. Dulu namanya Syam. Dan Syam itu adalah bagian dari Bizantium. Bizantium itu apa? Kerajaan Romawi Timur. Jadi Roma itu ada 2. Romawi Barat di Italia sana, Romawi Timur ada di Konstantinopel, ada di Turki. Nah, di sana yang berlaku adalah dinar, Pak. Dinar itu bukan berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa mana coba? Saya tak lihat dulu, ya. Lihat kerpean dulu, maaf. Nah, dinar itu berasal dari denarius, bahasa Romawi. Awalnya ketika masih di Romawi Barat, itu koin perak. Kemudian ketika sudah dibawa ke Romawi Timur, akhirnya berubah jadi koin emas. Dan dalam dinar itu, Pak, ada gambarnya Raja Konstantin. Kemudian ada di baliknya, karena di Bizantium, Romawi Timur, ada salib khas Romawi Timur. Salib yang ininya 2, jadi seret panjang begini, seret 2. Dan itu sebagai alat tukar yang sah saat itu. Yang dinilai apanya? Harganya, nilainya emas itu berapa. Dan nilainya sekarang masih sama, ya, Pak.
4/4 gram emas. Nah, jadi dinar dari mana tadi? Dari Bizantium. Kemudian satu lagi tadi disebutkan dirham. Dirham pun juga bukan dari Arab. Dari imperium yang besar saat itu yang lain, dari mana? Dari Persia ternyata. Perak dari Persia, yang di situ otomatis karena dari Persia, di situ pun juga ada gambarnya Raja Kisra. Ada apinya Zoroaster, apinya Majusi. Ya kan? Jadi dan itu sampai kemudian Rasulullah berdagang ya sampai usia beliau 25, kemudian beliau menikah. Beliau nikahnya juga menggunakan mahar berapa? Nggak pakai dinar ya, pakai unta ya. Maaf. Nah, saat itu perdagangannya pakai dinar dan dirham. Nah, kemudian kalau mungkin pernah dengar, ada orang-orang yang mengatakan, ayo kita kembali ke dinar dan dirham. Ternyata kan plot twist jadinya ya. Ternyata dinar dan dirham itu bukan dari Muslim. Baru kemudian di tahun 77 Hijriah, ya sebelumnya ketika era Umar bin Khattab itu baru ada nyetak dirham dinar itu dikasih tulisan Arab sedikit, tapi belum punya Muslim sendiri. Kemudian ketika tahun 77 Hijriah, Abdul Malik bin Marwan itu kemudian ketika Muslim sudah kuat, mereka mencetak koin dinar sendiri dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salibnya dihilangkan. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian kembali ke Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup, apakah beliau kemudian mengingkari penggunaan ini? Ya, tidak. Ya, kalau hari ini ada orang yang dapat dikatakan agak gulu, ya, agak berlebihan dalam menganggap itu, ya. Wis, ini misalkan ya, dolar ini ada gambar Presiden Amerika pertama, ada gambar, ya kan, segitiga itu, all seeing eyes. Wah ini togut ini syirik dan sebagainya. Itu secara sejarah aja sudah nggak benar. Rasulullah juga pakai seperti itu, Pak. Gambar Raja Konstantin, ya, Kaisar Romawi, ada salibnya dan itu digunakan oleh Rasul dan para sahabat. Tapi apa yang diperbaiki oleh Rasulullah? Yang diperbaiki adalah sistem muamalahnya, menghindari riba, ya kan? Operasi pasar juga ada. Yang diperbaiki sistemnya, value-nya, bukan tools-nya, bukan alatnya. Beliau tidak mengislamkan kemudian simbol-simbol itu, tidak. Beliau tidak mengingkari. Kalau nggak cukup dari situ, ya. Bahkan namanya pun, ya, denarios tadi, ya, Romawi tadi. Kemudian satunya lagi yang dirham itu sebentar. Dirham itu berasal dari tadi ya, maaf sebentar. Drakma. Dari bahasa Persia kemudian jadi bahasa artinya menjadi dirham. Dan itu Allah pun juga tidak merubah bahasa itu dari bahasa aslinya. Ya kan? Tadi yang kita baca ada kalimat kata dinar di Al-Qur'an. Apakah itu bahasa Arab? Bukan. Ya, itu bukan bahasa Arab murni, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau ada orang mengatakan kembali ke dinar dan dirham, itu bukan dari Islam, tapi kita Rasulullah SAW merubah sistemnya kemudian bisa jadikan pedoman kita. Nah ini jadi maksudnya tetap ya seperti itu ya. Ternyata dinar dirham itu akar sejarah seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang menggunakan
currency tadi itu, mata uang tadi itu, maka itu akan merusak tauhidnya misalkan, ya. Ada perkata seperti itu. Sebentar, ini berarti dia ini nggak bisa memilah dan memilih mana yang ranah akidah, mana yang ranah muamalah, ya. Rasulullah SAW beliau bermuamalah dengan simbol-simbol, kalau boleh dikatakan simbol-simbol kekufuran, tapi beliau dan para sahabat fine-fine saja, ya kan. Rasulullah, kemudian 4 khalifah setelah beliau itu tidak merubah itu semua, hanya merubah sistemnya. Kalau Yahudi dari dulu memang menjalankan ribawi. Di Madinah Rasulullah juga memerangi ribawi. Bahkan sampai hari ini siapa Pak yang megang bank terbesar dunia? Rothschild. Nah, dari mana itu? Ini dari mana? Dari Jerman. Ya, dari Jerman. Itu awalnya kan kok jadi ke sana ya. Apa ya? Jadi Yahudi memang dari dulu sukanya main riba. Kalau awalnya itu mereka itu memberi pinjaman kepada perseorangan, kepada perusahaan. Akhirnya mereka menyimpulkan kalau ingin cepat berkembang, kasih pinjaman kepada negara atau kerajaan. Termasuk kemudian ketika Perang Dunia II berlangsung, mereka ini ngasih pinjaman besar-besaran, menggelontorkan dananya kepada dua belah pihak, Pak. Apapun hasil perangnya, mereka untung banyak. Dengan ribawi. Seperti itu, ya, mengerikannya. Nah, kembali ke tadi, ya. Jadi sekali lagi, dinar dan dirham itu adalah kata serapan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, kita menyebut kata serapan yang kemudian diadopsi oleh bahasa Arab, bukan bahasa Arab murni. Terus sekali lagi, ya, jadi penggunaan seperti itu, penggunaan dinar dan dirham saat Rasulullah SAW masih ada, itu tidak kemudian mencederai, ya, tidak melukai tauhidnya. Kenapa? Lah kalau dibilang seperti itu mencederai tauhid, lah berarti Rasulullah dan para sahabat gimana dong? Rusak semua dong tauhidnya. Enggak, padahal enggak seperti itu kan ya. Dan Allah kan juga memuji, ya, memuji dalam tadi surat Quraisy tadi. Nah, baik, kembali ke surat Quraisy. Ila bihim ihratas saif, kemudian falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb hadzal bait, ya, Rabbnya Baitul Haram ini, yaitu Allah, alladzi at'amahum, yang telah memberi mereka makan, min ju', dari kelaparan. Dari kelaparan sebelumnya apa? Ya tadi, ya. Quraisy itu daerah yang mereka tempati tandus kering, tidak ada pertanian sama sekali. Kemudian wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari khauf, ketakutan, ya. Ketakutan puncaknya adalah ketika kedatangan Abrahah dari Yaman. Abrahah kan akan menghancurkan Ka'bah sebagai simbol Quraisy dan akan mengubah jalur wisata internasional saat itu ke gerejanya Quraisy, Al-Quraisy itu. Tapi gagal. Nah, kemudian ketika Abraha ini digagalkan oleh Allah dengan perantara Ababil, maka setelah itu Quraisy langsung pamornya langsung naik, Pak, di seluruh Arab. Ush. Ya, langsung naik pamornya luar biasa. Nah, selain puncak yang tadi diamankan dari Abraha, ketakutan orang Quraisy yang lain adalah sebelum ilaf ini, ya. Ketika berdagang mereka sering dirampok,
bahkan sering ada pembunuhan. Tapi kemudian ketika sudah ilaf ini, mereka mengadakan perjanjian dagang dan keamanan untuk jalurnya ini. Ya, itu meliputi beberapa negara ya, banyak banget ya. Hari ini kalau diukur kilometer ribuan ya. Dari Jazirah Arab yang seret begini sampai Yaman, sampai Hadramaut, kemudian ke Hijaz ya, sampai naik ke Syam itu berapa ribu kilometer ya. Kemudian setelah seperti itu, maka Allah mensyaratkan kepada orang Quraisy tadi ya, falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Rabb ini ya, Rabbnya bait ini. Nah, jadi orang-orang Quraisy ini mereka dimuliakan oleh Allah ya. Kalau ada sebuah hadis dalam yang disebutkan oleh Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faddalallahu Quraisyan", Allah telah mengutamakan, memberi fadilah kepada orang Quraisy bisa hisol dengan 7 bagian. Yang pertama, anni minhum, bahwasanya aku bagian dari mereka, orang-orang Quraisy, ya. Dan seterusnya. Ini hadisnya. Nah, biasa Pak, kalau dalam Ibnu Katsir itu tidak semua hadis yang disebut itu sahih. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibnu Katsir itu beliau masih menyebutkan kisah-kisah Israiliyat. Bagaimana kedudukan kita menerima tentang Israiliyat? Bagaimana, Pak? Kita tidak membenarkan juga tidak menyalahkan, ya, karena kadang sejarah itu tidak ada catatan sejarah, tapi ternyata di Israiliyat ada, ya kan? Kita kemudian mengenal nama malaikat maut siapa? Israel. Dari mana? Dari Israiliyat. Jadi banyak kisah-kisah itu dari Israiliyat. Yang kemudian itu juga ternyata menjadi senjatanya orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW baru pertama kali sampai di Madinah. Ada orang Yahudi yang kemudian ngutus temannya, kalau dia benar Nabi, coba tanya dia tentang sesuatu, ya. Kalau dia tahunya tentang hal itu sedikit, maka dia benar Nabi. Tapi kalau tahunya banyak, ojo-ojo Nabi palsu. Tapi kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, ternyata Rasulullah tahunya masih sedikit. Dan itu membuktikan kenabian beliau. Break adzan dulu. Hanaf, silakan.
Bismillah, kita lanjutkan. Eh, hari ini kajian sirah nabawiyahnya rodok nyerempet ke ekonomi ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka tidak kemudian mengganti mata uang yang beredar dengan mengislamkan mata uang itu. Tidak, ya. Sampai beliau wafat, Rasulullah SAW bahkan tidak diganti. Yang diganti hanya sistemnya, sistem yang ribawi yang di Madinah diganti. Dan uang dinar Islam akhirnya dicetak kurang lebih 45 tahun sepeninggal beliau. Nah, jadi Islam itu mengatur nilai dan keadilan ekonomi bukan terkait pada bentuk fisik mata uang dan simbolisnya, tidak seperti itu, ya. Baik, hadirin sekalian, satu lagi sebenarnya yang ini bukan sirah yang kronologis ya. Ini di bab lain. Hari ini kan kurang lebih 2 pekan ini ya, semenjak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kemudian muncul tentang kekurang percayaan rakyat terhadap penanganan pemerintah terhadap bencana. Bahkan muncul istilah NPD ya, narcissistic personal disorder ya. Seseorang yang terkena ini ya, merasa diri paling benar, merasa dirinya harus dipentingkan di atas semuanya, egonya besar. Kalau ada orang lain yang ngasih tahu nggak benar, pokoknya aku yang paling benar, seperti itu ya. Nah, ternyata dalam sirah nabawiyah, Nabi yang wama yang tiku anil hawa ya, Nabi SAW yang beliau itu ucapannya itu wahyu, itu saja ketika beliau bertindak kemudian dinilai kurang tepat oleh para sahabat, itu beliau mau menerima ya. Ada beberapa kejadian di sirah nabawiyah itu, terutama yang paling ini ya, ketika kejadian perang Badar. Kata Rasulullah SAW sudah memilih tempat untuk berdiam diri di perang Badar ya. Beliau sudah di situ ya, di sebuah sumur kecil di situ. Akhirnya ada sahabat ini bukan ring satu Rasulullah. Bukan ring satu, bukan sahabat utama, bukan ashabiqun al-awwalun, bukan al-basara bil jannah. Namun beliau ini berani untuk menyampaikan pendapatnya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira ya, kalau bahasa kita ya, antum memilih tempat di sini ini, ra'yu atau wahyu? Ya, opini jenengan piyambak, napa wahyu? Akhirnya Rasulullah mengatakan, ini adalah siasat perang. Oh, berarti bukan wahyu. Ya sudah, Rasulullah berarti ada peluang untuk masuk ya kan, karena ini hanya siasat perang. Ya sudah, kalau begitu kita timbun semua sumurnya, kita sisakan satu untuk kita. Jadi orang Quraisy besok datang ke sini, mereka tidak punya sumur. Kalau pengen sumur harus melalui kita. Akhirnya ide itu diterima. Siapa menyampaikan ide itu adalah Al-Hubbab bil Al-Mungdir. Diterima, Pak. Bukan dari ring satu Rasulullah, bukan as-sabiqun al-awwalun, ya, juga bukan 10 orang di zaman surga. Bukan sahabat utama, tapi ketika menyampaikan pendapat yang rasional, kalau Pak Jadi kemarin menyampaikan aklan wa syar'an, ya, secara akal itu oke, rasio masuk rasio, ya, dan syar'inya dapat, maka jalankan. Rasulullah menerima itu dan ide itu dilaksanakan. Kemudian lagi ada kisah ketika perang itu ya, Ahzab, perang koalisi. Madinah yang dihuni penduduknya kira 3.000 orang akan diserbu oleh pasukan koalisi Quraisy dengan seluruh orang Arab.
sekitar 10 pasukan, Rasulullah bingung. Maka ada pendapat dari sahabat yang bukan ring 1, bukan as-sabiqunal awwalun, bukan al-asal al-masyhuruna bil jannah, bahkan bukan orang Arab, Pak. Orang Persia. Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya wahai Rasulullah, kalau di negeri kami, kalau kami perang dengan jumlah sedikit melawan yang banyak, kami bikin parit. Akhirnya usul itu diterima dan dilaksanakan. Ya. Salman ini bukan Ansor, bukan Muhajir bahkan, ya. Tapi diterima. Luar biasa sekali, ya. Kemudian itu contoh usulan dari sahabat yang benar, ya, dan hasilnya betul. Kemudian ada juga, Pak, hasil kalau istilah kerennya kan kolektif kolegial, ya, musyawarah bersama untuk menentukan suatu masalah, kemudian diputuskan ketika saat itu di tahun 3 Hijriah akan menghadapi perang Uhud. Kemudian ketika musyawarah, para sahabat muda dari Ansor asli Madinah itu mengatakan, wahai Rasulullah, sebaiknya kita song-song orang-orang kafir Quraisy di Uhud saja, jangan di sini, jangan di Madinah, karena risiko yang terlalu besar pada Madinah. Nanti kalau kita kalah, maka Madinah akan habis. Dan Rasulullah mengiyakan usul itu, ya, karena sudah jadi ijma bersama dari kesepakatan. Akhirnya mereka menyongsong musuh di Uhud, kemudian kalah di Uhud. Apakah kemudian Rasulullah SAW menyalahkan usulan itu? Tidak, ya. Rasul tidak menyalahkan usulan tadi itu. Bahkan Allah langsung menurunkan ayat wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dalam memutuskan. Allah malah memuji musyawarah itu, walaupun hasilnya tidak selalu kemenangan. Jadi seorang pemimpin Rasulullah SAW ini, beliau walaupun dibimbing langsung oleh wahyu, namun beliau juga manusia biasa, yang kadang pendapat beliau juga ada salahnya. Ketika ada yang benarkan, beliau sangat menerima. Ya. Nah, mestinya kita kalau mau meneladani beliau beneran, praktekkan betul, ya. Saya yakin sudah hafal semuanya. Umdur ma qala wala tangdur man qala, ya. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi ini dalam banget, Pak, ya. Dalam banget ini. Kadang orang yang tidak kita perhitungkan malah bisa kasih masukan yang luar biasa. Oh iya, ya. Dari orang kepercayaan kita kadang nggak muncul ide seperti itu, ya. Idenya tadi Al-Hubab dan Salman Al-Farisi ini kan benar-benar out of the box, ya. Benar-benar nggak terpikirkan saat itu. Mereka bukan sahabat yang diperhitungkan, tetapi ternyata ide mereka diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi kita mestinya jadi orang yang seperti itu, ya, bijak, kritis, ya, tapi juga jangan sinisan, halah begitu, ya. Ada yang mengatakan kalau bab ini kok ke sana lah, ya, nggak apa, ya. Kalau kita sedang sholat di tempat yang tidak kita bisa di situ, kemudian gerakan sholatnya berbeda, ya sudah, diamkan. Kenapa? Ya karena barangkali orang itu mendapat dalil penguat yang lain yang kita belum tahu. Karena fikih itu luas dan luwes. Nah, betul nggih? Fikih itu luas dan luwes.
Bagi yang sudah pernah ke umroh ya, ketika melihat orang sholat di sana itu, wis gayanya macam-macam ya. Ada yang Allahu Akbar ketika sholat, tangannya nggak kemudian begini, malah biasa. Terus nggak ya. Ada lagi orang yang sholat Allahu Akbar nggak di dada, tapi agak turun ke bawah. Ada lagi yang setelah rukuk pas idal ada yang begini lagi, ada yang enggak. Ada yang tangannya menunjuk langsung ketika itu dulu tasyahud langsung begini. Ada yang nunggu asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang muter-muter ya. Ada yang kanan kiri karena sekali lagi fikih itu luas dan luas. Kalau Anda bertanya mana yang lebih baik, sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Dua-duanya benar. Yang penting jangan kepala duluan. Ya, mak jeduk nih ya lumayan ya. Jadi tadi ya kajian sirahnya hari ini seperti itu. Kita nggak bahas kronologis kejadian masa hidup Rasulullah, tapi bab lain yang sekuel yang saya kira ini penting untuk kita ketahui ya, supaya nggak mudah kemudian menjustifikasi orang yang tidak menggunakan ini maka begini ya. Sekali lagi ternyata dinar dan dirham itu bukan asli dari orang Arab, bukan budaya Islam, tapi kemudian Islam menerima itu ya, dinar dan dirham. Dinar tadi berasal dari bahasa Romawi, dirham dari Persia. Islam tidak punya mata uang sendiri, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi Islam itu datang menghormati yang namanya al-urf, adat, kebiasaan, selama tidak menyelisihi syar'i. Seperti itu. Ada Pak Lek saya di Pacitan sana. Nah, ini beliau ini pernah ditegur oleh Kang Mas kowe iki kok nek malam Jumat melu tahlilan ki piye to yasinan ngono kuwi. Apa jawabannya? Lah piye to Kang? Wong kene iki nek ora enek yasinan, kowe ora do gelem lumpuk, ora do gelem ngaji. Ya pas kuwi aku iso ngisi kajian ya pas kuwi. Jajal kayak ana solusi liyane. Kelakep, Pak. Ya Allah. Sesimpel itu ya. Jadi kadang yang dianggap bid'ah ya bagi sebagian kalangan itu malah jadi solusi untuk ngaji. Nah, sekarang kita langsung ke ini aja. Wah, ini ada oleh-oleh awet, Pak, setahun. Nah, awet setahun ini ya, souvenir ini. Pertanyaan pertama. Untuk Bapak-bapak ya, hadiahnya kalender. Di era khalifah siapakah umat Islam kemudian punya dinar sendiri tadi? Alhamdulillah. Monggo. Hah? Kenapa? Iya. Monggo. Nanti setelah kadaluarsa loh ini. Untuk yang putri,
Apa bentuk wa amanahum min khauf yang terbesar tadi dari Allah kepada orang-orang Quraisy? Masih ingat? Wah, 3, 2, 1. Tak lempar ke yang putra. Monggo. Halo? Wah, susah nek. Urian itu susah nek pilihan ganda gampang ya. Ganti berarti. Tadi saya menyebutkan untuk putra. Ada wilayah yang namanya Hijaz. Manakah Hijaz itu? Ayo. Ini pengetahuan geopolitik Islam ini ya. Ayo. Saya lempar ke yang putri. Ada yang tahu Hijaz itu mana? Aduh, nggak ada ya. Ganti nek ngono. Atau hadiahnya kurang menarik ya kan terus duwe ngono ya. Siapakah? Nah, kalau siapakah ini biasanya paham ya. Untuk yang putri, tadi belum dapat ya. Siapakah pencetus tradisi ilaf dari Quraisy? Wah, googling. Ada yang tahu? Saya lempar ke yang putra. Siapakah pencetus tradisi ilaf tadi? Kakek Nabi yang bernama siapa? Hashim, alhamdulillah. Pilih mana, Tat? Ya, ini beli di luar nggak ada, Tat. Eksklusif ini. Nah, sekarang lagi ya tadi untuk yang putra, siapakah sahabat yang tadi ngasih ide pada Rasulullah saat perang Badar? Oh, sangat duluan. Monggo. Yang mana? Anap. Jangan ini. Ya. Kemudian pada peristiwa apakah Rasulullah dan para sahabat untuk putri ya sudah mengambil keputusan tapi ternyata dalam keputusan itu kalah dalam perang? Dalam peristiwa apa? Loh? Lempar lagi yang putra. Yang belakang. Ayo, Mas. Ya, sini. Yang mana? Monggo. Nah, yang terakhir ini saya kasih aja ke ini tim media. Untuk pertanyaan ayo, oke ya. Apa ya? Nah, biar mudah aja. Tadi gambar siapakah
yang ada di koin dinar dari Bizantium tadi? Putra dan putri, monggo. Yang sudah nggak boleh jawab ya. Siapa namanya? Kalau pertanyaan siapa itu nama ya, bukan gelar. Siapa ayo? Tet. Nah, ya sudah. Monggo sudah. Kaisar Konstantin ya. Baik, alhamdulillah kita telah selesaikan kajian terakhir di tahun 2025. Kita jumpa lagi tahun depan ya. Pekan depan ya. Kemudian saya umumkan infak karomah malam hari ini sebesar Rp250.000 atau biar lebih terasa lebih gede 1/4 juta. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, semoga barokah dan jariah untuk antum semuanya, amin. Sekarang kita sampai ke doa. Alhamdulillah. Mari sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, kita mengadakan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa barik lana wa li jami'i jama'ati karamah fi ahlina wa madarisana wa akhwalina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa aghnina minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma jzi kullaman a'ana hadzal majlis min ahlina wa ikhwanina wal muslimina wad da'imin khairan katsira waj'al dzalika fi mawazini hasanatihim. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr wa min syarri fitnatil ghina wal faqr wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma kun li ikhwaninal muslimina fi Filistin nasiran wa mu'inan. Allahumma fathum bihifdika wa ayyidhum binasrika wa farris anhum kulla karbin wa hammin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian tadi kajian karomah ke-57. Insyaallah kita berjumpa lagi di kajian yang ke-58 di tahun depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan untuk antum saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.